semuanya hanya di Muda Wijaya Podcast. Hello Muda Wijaya listeners, back with another episode of Muda Wijaya Podcast. Kenalin, aku Sharon dari OSIS Muda Wijaya Sekbid 5, bidang demokrasi, aspirasi, dan lingkungan hidup. Nah, sekarang aku lagi ditemenin sama siapa sih? Halo, nama aku Cherry, aku dari Badan Pelestarian OSIS yang bertugas untuk mengawasi setiap kinerja OSIS, setiap divisinya ya. Halo, nama aku Abimanyu. Kalian bisa panggil Abi atau Bi juga bisa. Aku dari Segi 1 Kerohanian Agama Katolik. Halo, kenalin, aku Iva dari OSIS Sekbid 1, bidang kerohanian agama Islam. Nah, episode kali ini kita tuh sebenarnya membahas apa sih guys? Nah, apa ya? Kayaknya keberagaman gak sih kita? Iya. Nah, keberagaman. Kayaknya tetap beragam banget dari sini soalnya. Oh. Iya kan? Muda Wijaya listeners, sekarang kita mau ngebahas tentang pluralisme yang ada di lingkungan di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Nah, kok menurut kalian itu sebenarnya apa aja sih yang berbeda, beragam di lingkungan sekolah kita ini? Jujur yang beragam di dalam sekolah ini menurutku adalah agamanya dan budayanya ya. Banyak di dalam sekolah ini ada Islam, Kristen, dan Katolik gitu ya. Dan untuk menjaga semua itu kita perlu ada toleransi agar semua selaras dengan Pancasila dan segalanya dan sebagainya juga. Di kelasku juga demikian, beragam juga. Ada yang agamanya Katolik, ada yang agamanya Islam juga. Plus uniknya tuh ada temanku yang dari Sumatera, dari Pulau Batam lebih tepatnya. Oh, berarti beda suku ya? Betul. Jauh banget. Orang Melayu dia, kalau di rumah bahasanya Melayu. Wow. Nah, tetapi perbedaan itu nggak menghalangi kami dalam menjalin pertemanan. Jadinya kami tetap akrab walaupun beda secara ras atau agama. Betul. Oke. Nah, untuk toleransi tadi kayaknya ada disebut ya. Ya. Gimana sih kita cara toleransi antara satu sama lain? Kalau menurut aku sendiri ya, toleransi sama lain tuh dimulai dengan cara kita harus menghargai satu sama lain. Dengan adanya keberagaman kayak agama di sekolah kita, di SMA 6 ini ada yang Islam, Katolik, Kristen, kita perlu ada menghargai satu sama lain. Jadi kalau misalnya yang beribadah, kita harus menghormatinya, seperti itu. Oke. Ini aku juga ada pengalaman sedikit waktu bulan puasa. Jadi pas itu kan teman-temanku yang agama Muslim itu lagi puasa nggak makan dan minum sampai sore gitu, atau pas berbuka. Nah, itu kami yang agamanya Katolik atau non Muslim itu bisa menghargainya dengan cara nggak makan di depan mereka gitu. Tapi mohon maaf ya, aku tuh tetap makan dan minum di depan mereka. Jadi, aslinya malah nggak respect gitu. Tapi jujur mau nanya, kalau misalnya yang non Muslim nih makan di depan yang Muslim yang lagi puasa, itu kira-kira menurut kalian gimana? Ini tahan banting, Bos. Biasanya kalau misalnya nih ada orang nih makan tiba-tiba depan kita kayak makan dia. Ya udah nggak apa-apa, karena kan kita puasa itu buat niat untuk Allah gitu kan. Nah, lillahi ta'ala. Masya Allah, Jadi kita nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian mau makan depan kita. Terus kalau nggak salah tuh agama kalian tuh juga ada ini nggak sih, puasa juga gitu nggak sih? Oke, tak jelasin ya. Oke, boleh. Jadi di agamaku, agama Katolik, itu ada hukum pantang dan puasa. Itu kami lakukan selama masa Prapaskah untuk menyambut hari raya Paskah itu untuk kebangkitannya Tuhan Yesus. Untuk pantang itu diwajibkan untuk minimal umur 14 tahun. Tapi bagian di bawahnya itu boleh nyoba gitu. Selama pantang itu kami itu intinya nggak melakukan hal-hal yang kami sukai gitu, atau enggak makan makanan favorit. Itu biasa dilakukan setiap Jumat. Kalau aku hari Jumat itu pantang nggak makan daging ayam. Nah, terus ada puasa. Kalau puasa ini boleh dilakuin 18 ke bawah, tapi yang penting yang wajib itu 18 sampai awal usia 60. Beda dari yang Islam, kalau puasa Katolik itu makan kenyang sekali sehari, dan itu boleh minum. Tiap jam gitu boleh minum? Boleh. Gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak puasa gitu, dia dosa nggak ya? Itu sih tergantung orang masing-masing sih, kalau memang mau gitu. Selama puasa itu selama puasa itu kita tetap harus pantang nggak? Misalnya kalau tadi pantang daging ayam gitu, itu puasanya tetap nggak boleh makan daging ayam atau tetap boleh, atau harus milih salah satu, puasa atau pantang?
Kalau yang dilakuin orang tua aku sih dua-duanya, puasa sama pantang. Jadi nggak makan daging ayam juga mereka. Untuk puasa. Oh, ya double ya. Oh iya. Nah, tapi kalian pernah ngerasain nggak sih kayak kalian dibedain gitu, kayak kalian udah ngerasa ngehormatin orang tapi kayak kalian nggak dihormatin balik, kayak kalian gitu. Jujur kalau pengalaman pribadiku aku gak pernah ya, karena keluarga tuh dari keberagamannya berbeda banget. Ada yang Islam, Katolik, dan Kristen. Jadi kalau misalnya ada acara agama semuanya itu kita kayak rayakan semuanya. Natalan kita rayain, Lebaran kita rayain juga, puasa kita bareng dong. Seru banget. Aku majuin boleh nggak? gas THR aja tetap dapet, jadi kayak Ya ampun. santai aja. Kayaknya THR-mu lebih THR ku deh. Kayaknya juga deh. Oke, aku ada pengalaman unik juga nih. Jadi pas awal masuk SMA ini, MPLS tuh ada temanku yang bilang, "Bi, namamu kok Islam banget gitu, Abi." Iya. Karena kalau dalam Islam tuh Abi artinya bapak ya. Iya, nama ayah gitu ya. Nah, makanya guys, kalau kalian ketemu aku mungkin kalian bisa lihat aku sering pakai ini ya, salib gitu. Katolik banget ya kak. Katolik banget ya kak. Oh jelas. Kalau dari aku tuh, aku nggak dapat pengalaman yang dibeda-bedain gitu kan. Cuman di luar sana tuh kayaknya masih ada yang oknum-oknum lah gitu lah bisa kita katakan tuh. Cuman ya harusnya tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Kita harus Setuju menghargai. banget. Iya bener banget. Gitu deh. Tapi kalau menurut kalian di sekolah tuh masih banyak gak sih yang kayak gitu? Atau malah ngerasa, oh di sekolah udah aman-aman aja nih? Aman-aman aja. Aman Aman aja Setuju sih. Nggak ada yang Ini sampai- bener baik-baik semua sih. Baik-baik Wes, semua. baik banget. Siapa masuk 6 ya guys? Positive vibes loh Iya. sama 6 nih. Betul. Nah, kok menurut kalian apa sih peran sekolah sama guru dalam mengembangkan rasa sikap toleransi kita? Kalau menurut aku, setiap jam pembelajaran agama dan budi pekerti gitu kan misalnya ada kelasnya kayak kelas Abi ini, agamanya ada yang Islam, ada yang Kristen, Katolik gitu kan. Nah, itu tuh guru bisa ngarahin kita buat, oh kamu di ruangan ini buat belajar agama ini, terus di situnya juga ada gurunya kan. Jadi sekolah itu sangatlah membantu kita untuk hidup beragama, mendidik gitu. Yes. Terus kalau menurut aku peran guru dan sekolah sini tuh penting banget, karena kan untuk mendidik kita ya, untuk menjadi lebih baik lagi, toleransi satu sama lainnya, mari satu sama lainnya gitu sih. Jadi tuh kayaknya itu hal yang nggak bisa dilepaskan gitu. Ya. Dan benar kata Iva tadi, kami tuh, aku yang agama Katolik itu juga dapat ruangan khusus buat belajar gitu. Jadi sekolah ini menyediakan sarana dan prasarana buat kami untuk beragama. Misal yang Muslim itu dapat mushola atau tempat buat wudhu. Terus buat kami Katolik Kristen tuh dapat tempat atau ruangan sendiri untuk belajar, alias ruang agama Katolik dan ruang agama Kristen. Malah buatku enak gitu. Kenapa? Karena kan ruang agama aku tuh di atas, jadi view-nya bisa lihat luar gitu. Wih, pamer gitu ya kak, pamer gitu ya. Kelas kalian di bawah ya? Aduh, Bercanda. Oke lanjut. gimana ya? Nah, kalian punya jam ibadah sendiri berarti, yang Kristen sama yang Katolik tuh punya jam ibadahnya sendiri? Setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Asik. Terus aku mau nanya nih, kalau misalnya kan ada doa pagi gitu kan, nah itu kalian doa sendiri-sendiri atau enggak waktu kalian ngumpul di ruang ibadah itu? Sendiri-sendiri, mengambil waktu Sama sendiri. sendiri juga. Jadi, Tapi mungkin kalau pas ibadah kita yang pagi di sekolah itu Rabu pagi biasanya ya, Rabu pagi atau Jumat pagi? Jumat siang, ibadah Jumat kerohanian. Betul, Nah, betul. iya. Siang kerohanian. Iya, itu biasanya juga dilakukan kan ya sama yang Kristen sama yang Katolik. Nah, terakhir nih, gimana sih cara kita biar kita tetap kayak toleransi tanpa merendahkan kepercayaan orang lain? Oke, intinya kan toleransi ya, tetap toleransi. Jadi artinya kita itu nggak saling merendahkan agama satu sama lain. Kenapa? Karena agama itu nggak ada yang paling benar guys. Alias masing-masing orang itu punya kepercayaannya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Jadi bebas mereka mau milih agama apa. Dan itu karena nggak ada yang paling benar, jadi jangan saling merendahkan atau saling menjatuhkan. Setuju banget. kita harus hidup berdampingan juga gitu kan, karena yang berbedaan tadi itu kita nggak boleh ngerasa kayak agamaku paling top, kayak enggak maksudnya nggak boleh ngerasa gitu. Jadi kita harus
setara gitu. Setuju. Menurut aku yang pertama kita harus punya iman yang kuat dulu. Sisanya kita harus saling menghormati satu sama lain. Tanpa merasa agama kita paling baik dan tanpa merasa agama orang lain tuh paling buruk juga. Iya, Nggak boleh betul. gitu. Semua agama tuh mengajarkan hal-hal baik ya guys. Betul. Aku mau nanya, kok nggak salah kemarin ada kasus deh di berita itu. Apa tuh? Ada kayak tadi kan Abi nyebutin nih, kalau kita sebagai manusia lah itu nggak boleh saling menjatuhkan cuman karena kayak mereka berbeda agama, ras atau ya dan seterusnya lah ya. Betul. Nah, gimana nih kok misalnya ada orang nih, sorry to say, pindah agama nih dari A ke B. Itu kalau misalnya ada orang yang menghujat itu seharusnya apa sih yang kita lakukan? Atau apa tanggapan kita? Secara pribadi dari orang sih itu memang kehendak orangnya bebas, dia mau ngapain, mau pindah agama terserah. Tapi kalau dari sisi agama, misalnya dari agama Katolik, itu perbuatannya sih dosa ya, mohon maaf, tuh dosa melanggar hukum Tuhan gitu. Jadi kalau ada orang hujat tuh menurutku sih hal yang tanda kutip wajar gitu. Justru aku sebaiknya ya misalnya terus sebenarnya balik ke keinginan orang masing-masing. Misalnya orang A ini mau pindah ke agama B ya kan. Nah tapi dia dihujat nih. Menurutku tuh kurang baik karena tuh sebenarnya tuh pilihan orang itu. Mungkin dia merasa kurang pas di agamanya dia sebelumnya dan dia merasa ketenangan di agama lainnya gitu menurut aku ya. Karena jujur balik lagi nggak ada agama yang buruk guys. Semua agama tuh hal-hal yang baik ajarkannya. Berarti perlu ditingkatin hal menghargai agama lain gitu kan ya. Oke. Benar. Berarti kita harusnya gimana dong? Tetap ikut menghujat atau Jangan dong. Jangan dong. Kasihan itu Nggak pilihan boleh. dia, iya. Oke, berarti tetap harus toleransi ya dengan Iya. pilihan orangnya itu masing-masing. Setuju. Wah, nggak terasa nih. Rasa banget ini. Emang iya? Jam berapa sih? Oh my god, jam berapa sih? Jam 12 malam. Wah, Jadi itu gimana nih Sharon? berarti kesimpulan kita, kita walaupun berada di lingkungan yang sangat beragam rasnya, agamanya, sukunya, budayanya, kita tetap harus toleransi. Ya, Betul. betul banget. Keren banget ya. Nah, gitu ya Muda Wijaya listeners, itu kesimpulan episode kali ini. Terima kasih Cherry, Abi, Iva udah nemenin. Terima kasih. Ya, Sharon. you're welcome, yeah. That's all for this episode. Thank you Muda Wijaya listeners, sampai jumpa. Dadah.